Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung Galaxy Tab S10 FE. Ya, tahun lalu saya sempat bikin video Samsung Tab S9 FE. Tabnya Samsung yang price to performance-nya lumayan mantep ya. Karena jarang-jarang nih Samsung bikin tablet yang punya fitur-fitur flagship, tapi mainnya tuh di harga 6-7 jutaan. Ya nggak heran, dengan range harga segitu, ini tablet ternyata banyak yang suka pak. Pas saya buat videonya juga lumayan rame gitu yang nonton. Dan bahkan bisa dibilang ini viewsnya yang paling banyak ya sepanjang kami bikin video yang bahas tentang tablet. Nah mungkin ini yang bikin Samsung juga kebelet ya pengen ngeluarin penerusnya segera. Gak perlu nunggu waktu sampai 2 tahun kayak jarak Tab FE yang sebelumnya. Akhir April kemarin Samsung akhirnya ngeluarin Tab S10 FE. Ini masih sepaket dengan S Pen. Terus bodinya juga udah tahan air kayak Tab S yang flagship. Dan dijual dalam 2 versi, Wi-Fi only dan juga 5G. Kalau ngelihat harga resminya di website Samsung sih, ini lumayan naik ya harganya ya. Bahkan yang paling murah pun itu dijual di 6 jutaan gede. Udah nyaris ke 7 juta lah. Tapi ya emang bonusannya nggak main-main kalau di website Samsung. Bahkan kalau kita beli di masa promo kayak sekarang ini, kita masih dapat kesempatan ya buat dapetin free keyboard cover yang kalau dibeli terpisah itu harganya nyaris 2 juta rupiah. Nah, di harga mirip-mirip, sebenarnya kita punya beberapa pilihan tab yang nggak kalah menarik. Kayak Xiaomi Pad 7, itu juga keluaran baru ya. Bahkan kalau kita beli tabnya doang, itu harganya udah di 5,5 jutaan. Tapi ya kalau mau full armor, dapat stylus sama keyboard cover, itu harganya juga bengkak juga sampai 7 jutaan. Atau iPad 11 ya, yang mana dengan harga yang sama, lagi-lagi kita cuma dapat iPad-nya doang. Kalau pengen yang lengkap, Apple Pencil sama folio keyboardnya, ya kita mesti nambahin sekitar 2 bahkan 3 juta rupiah lagi. Ya, masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan. Tapi apa nih kelebihan dan kekurangan dari Samsung Tab S10 FE ini? Yuk kita bahas. Sekilas kalau ngeliat tongkrongan Tab S10 FE ini memang nggak banyak berubah ya. Ini masih pakai layar 10,9 inch, ukuran yang cukup sweet spot sebenarnya. Karena ya nggak terlalu kekecilan, tapi nggak gede-gede banget juga. Terus bodinya juga udah full block metal ya, solid, dan ini udah pakai IP68 rating. Jadi ya kalau dipakai kerja di tempat yang cukup ekstrim kayak banyak debu atau basah-basahan, insya Allah tab ini tuh masih aman. Terus tombol power di sini juga masih sepaket ya sama fingerprint scanner atau sensor di jari. Speakernya ada 2 di kiri dan kanan, dan ada slot SIM card juga kalau Anda beli yang varian 5G. Nah kalau yang Wi-Fi only yang saya pakai ini, slotnya itu cuma buat micro SD doang. Itu bisa buat top up storage sampai 2 TB. Karena ya jujur ya, internal bawaannya tuh cuma 128 GB. Buat saya sih untuk penggunaan sekarang udah lumayan sempit ya, apalagi kalau pengen jadiin tab ini sebagai kerjaan utama. Terus kalau ngomongin soal layar ya, ini saya pakai buat ngedit di luar ruangan. Tampilannya tuh masih kerasa gonjreng dan lumayan jelas gitu. Dan saya hampir nggak ngeh kalau layar ini ternyata masih IPS LCD, bukan AMOLED. Ini mungkin juga yang menjadi alasan kenapa Samsung Tab FE bisa di-push harganya tuh di bawah 10 juta ya. Karena ya buat datengin layar AMOLED yang segede ini, itu biaya produksinya lumayan pak. Jadi ya bisalah buat neken harganya supaya bisa lebih murah lagi. Tapi ya untuk kualitas sih buat nonton itu juga masih enak banget ya. Apalagi ditandemin sama speaker stereo. Yang mana ini kualitasnya juga di atas rata-rata tab lain. Karena buat tab harga segini biasanya kan dikasih 4 speaker ya. Tapi dengan speaker yang cuma ada 2, ternyata kualitasnya tuh masih bisa nimbangin. Ya, dengan layar yang segede gaban gini, tablet itu bakalan punya fungsi lebih kalau didukung sama aksesoris yang proper dan dedicated. Nah, ngomong soal aksesoris pendukung, Tab S10 FE ini tuh udah sepaket ya sama S Pen-nya. Nah, ini dapat gratis gitu dari paket penjualan. Ini poin plus ya, karena kalau kita lihat tab-tab di harga serupa kayak Xiaomi Pad 7 atau iPad 11, itu kita mesti keluar duit 1 juta bahkan 2 juta lagi buat beli stylus official yang proper gitu. Ini kita ngomongin stylus yang official ya, karena kalau ngomongin stylus third party ya bakalan dijual lebih murah, tapi ya secara pengalaman itu nggak bakal maksimal. Terus keyboard covernya juga masih bisa dapat free kalau kita beli di masa-masa promonya. Ini kalau nggak salah promonya diperpanjang lagi ya sampai tengah Juni ini. Nah untuk bener atau enggaknya coba deh cek lagi ya di website resminya Samsung. Untuk S Pen-nya sendiri ini sebenarnya versi yang biasa ya, bukan yang Bluetooth. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ngecas S Pen-nya. Tapi yang enak dia tetap bisa ditempel di body tab biar nggak hilang-hilangan. Ini bisa ditempel di belakang atau di frame kayak gini. Dan itu magnetnya lumayan kuat ya. Nggak langsung jatuh pas kita goyang-goyangin kayak gini. Untuk fungsinya sendiri ini udah enak banget dipakai buat nulis, buat coret-coret sketsa, atau buat belajar gambar ya. Apalagi di sini juga ada aplikasi Pen Up
yang enak banget buat coloring atau belajar gambar. Karena jujur ya, aplikasi yang seproper pen up-nya Samsung ini tuh kalau di luar sana rata-rata berbayar, Pak. Rata-rata pakai sistem langganan gitu. Jadi ya pas saya tahu ada aplikasi yang secakep ini dan kita dikasih gratisan, ini tuh berasa kayak hidden gem banget gitu. Untuk palm rejection-nya juga udah aktif ya, jadi nggak perlu khawatir layarnya bakal kecoret-coret pas tangan kita nempel di layarnya. Karena pas kita pakai mode S Pen, itu layarnya nggak bakal ngenalin sentuhan dari tangan atau jari kita. Dan pas layar lagi off, kita juga bisa ngaktifin S Pen-nya buat nulis dadakan di layar ya. Jadi kalau butuh cepat, kita nggak perlu ribet-ribet nyari aplikasi notes lagi. Ya sebenarnya skill-skill S Pen tadi tuh juga udah ada di Samsung Tab S9 FE yang dulu. Nah yang baru, S Pen di Tab S10 FE ini tuh sekarang udah lebih nyatu sama fitur-fitur AI. Contohnya nih, kalau kita buka aplikasi notes, nulis soal matematika dari yang simpel sampai ruwet, tinggal akhirin aja pakai sama dengan, nggak nyampe 1 detik, langsung ditulisin jawabannya sama AI. Skillnya ini mirip-mirip ya kayak di iPad OS, tapi sepengalaman saya pakai dua-duanya, di Samsung ini tuh AI-nya lebih sasar buat ngebaca hitung-hitungan sampai ngejawab soal matematikanya. Dan bener-bener seseamless itu. Terus AI lain kayak Circle to Search juga ada ya, dan ini tuh lebih nyenengin kalau kita pakai S Pen. Nyari apapun tinggal lingkarin aja di layar kayak gini. Dan AI buat hapus-hapusin objek gak penting juga udah ada. Enaknya pakai S Pen itu pas milih objeknya jadi lebih presisi ya, ketimbang pakai jari doang. Tapi tentu aja belum sesakti dan serapi Galaxy AI di flagshipnya Samsung yang udah bisa generate gambar baru. Ya seenggaknya karena berjalan pakai One UI 7 terbaru, fitur AI yang masih fresh kayak AI Select itu juga bisa dipakai ya di tab ini. Dan fitur ini tuh juga lumayan ngebantu kayak misalnya buat nge-copy teks dari video atau buat bikin animasi GIF secara instan dari klip video. Intinya fitur AI di sini tuh bikin kerjaan di tab jadi lebih efisien ya, dan tentunya dengan adanya S Pen itu tuh eksekusi AI-nya tuh juga lebih sat-sat lagi. Nah salah satu hal yang bikin tablet itu enak dipakai dan gak sekedar kayak HP yang ukuran layarnya digedein doang, itu tentu aja ada di tampilan antarmuka atau UI-nya. Dan tabletnya Samsung ini bisa dibilang yang punya UI yang cukup proper ya, minimal buat kerja multitasking dan tipis-tipis kayak pakai laptop beneran. Samsung sendiri sih nggak bilang ini One UI khusus tablet, tapi jelas experience-nya tuh berbeda dengan One UI yang ada di smartphone. Apalagi kalau kita ngaktifin yang namanya Dex Mode. Tampilan tablet ini tuh bakalan langsung berubah jadi full desktop, yang mana ini bisa ngebuka banyak Windows dan multitasking yang lebih proper. Kalau kayak gini jadi berasa pakai laptop Windows ya, karena biasanya tuh multitasking di tab Android, kendalanya ya nggak bisa buka banyak aplikasi secara simultan. Paling mentok-mentok itu buka 2-4 Windows di satu layar penuh. Di sini saya bisa streaming YouTube sambil disambi nulis di notes, terus ngebuka timeline Twitter, ngecekin foto-foto di galeri, mantau navigasi di Maps, sesekali ngeliatin explore Instagram feed, baca berita di browser, sambil update game di layar utamanya. Dan ini masih memungkinkan buat ngebuka multi Windows lagi. Terpantau pas udah ngebuka di atas 10 aplikasi, yang mana segini udah penuh banget tampilannya, performanya emang agak ngedet tipis-tipis. Tapi ya kalau skenario yang normal buat multitasking, RAM 8GB di sini udah cukup proper lah dari seri FE sebelumnya yang cuma 6GB doang. Cuma yang agak ganjel dari tablet ini, dia tuh nggak bisa display out ke monitor eksternal. Dan masalahnya tuh di sini, port USB-nya masih pakai versi lawas. Ini masih pakai USB 2.0. Karena kalau buat display out itu minimal USB 3.1. Nah, gantinya kita masih bisa jadiin tablet ini tuh sebagai second screen atau extend display. Tinggal aktifin aja settingannya di perangkat masing-masing dan kita bisa manfaatin layar yang lumayan lega ini buat jadi preview ya kalau kita pakai kerja dan butuh dua layar sekaligus. Tapi ya karena ini pakai koneksi wireless, tentu pengalamannya nggak sesmooth kalau kita pakai kabel ya. Jadi ya ini balik lagi sama koneksi WiFi masing-masing. Oke, kalau untuk kebutuhan meeting online, kamera depan Samsung Tab S10 F ini bisa dibilang punya angle yang lumayan lega ya. Dan ini berasa kayak direkam pakai lensa ultrawide. Kiri kanan atas bawah tuh ini space-nya masih lumayan banget. Dan ini resolusinya juga tajam ya di 4K 30 fps. Sekali lagi ini kamera depan, jadi ya udah cukup proper lah untuk keperluan meeting online. Terus yang saya suka pas dipakai buat Zoom meeting, kita juga bisa ngeblurin background atau gonta-ganti background ya. Karena settingan kayak gini tuh nggak semua tablet Android punya. Dan ini settingannya udah langsung dapat dari settingannya Samsung itu sendiri. Nah, kalau untuk suara gimana nih? Ini saya rekam di dalam ruangan, apakah suara saya udah cukup clear atau masih kedengeran kresek-kreseknya? Coba komen di bawah.
Terus untuk aplikasi bawaan, khususnya Office, sayangnya di sini tuh Samsung nggak nyediain bundling Office 365 gratis ya. Meskipun udah ngegandeng beberapa aplikasi Microsoft. Ya, di sini saya bisa pakai karena kebetulan lagi langganan OneDrive juga sih. Tapi mau langganan pun, saya tuh tetap nggak bisa dapetin pengalaman Office yang kayak di PC gitu ya. Karena tampilannya tuh masih sama aja kayak di versi mobile atau versi smartphone-nya. Nggak kayak yang PC level yang ada di WPS-nya Huawei MatePad Series. Nah, sebenarnya kalau kita pengen main lebih jauh, kita bisa install aplikasi yang namanya NX Office. Itu aplikasi Office yang cukup underrated ya. Gratis, tapi bisa dapat beberapa tampilan yang kayak Office di PC beneran gitu. Cuma yang kurang dari aplikasi gratisan ini, dia tuh nggak bisa ngebuka dua dokumen sekaligus side by side. Dan hal-hal kayak gini tuh yang bikin saya balik lagi pakai Office 365-nya Microsoft gitu. Ya emang lebih optimize di sini. Ya ketimbang Office, Samsung di sini tuh kayaknya lebih ngedorong aplikasi eksklusifnya buat konten kreator. Ini kelihatan dari folder yang namanya Galaxy Pick. Di sini tuh ada beberapa aplikasi yang cukup pro lah untuk ukuran tab. Kayak ini ada Clip Studio ya. Ini kalau saya lihat-lihat fungsinya mirip kayak Procreate-nya iPad. Ini enak banget buat ilustrator. Kita bisa buat sketsa, buat manga. Dan untuk dapetin full fiturnya, kita juga bisa dapetin akses 6 bulan secara gratis. Oke lanjut, kalau untuk performanya sendiri, Samsung Tab S10 FE ini ngandelin Exynos 1580. Ya, ini mesin yang sama dipakai di Samsung A56. Jujur saya sendiri bukan tipikal orang yang suka main game di tablet ya, dengan layar segede ini. Tapi ya bolehlah kita cobain performa gamingnya tipis-tipis di sini. Sebenarnya secara performa ini masih mirip-mirip kayak Samsung A56. Kayak misalnya dipakai buat Genshin Impact di settingan medium 60 fps, ini udah bisa jalan di kisaran 40-50 fps. Yang mana ini udah cukup playable, tapi bukan tipikal yang smooth-smooth banget. Terus dipakai buat balapan di Real Racing 3, performanya juga bisa digember di 85-90 fps. Ini udah smooth dan stabil ya. Dan enaknya sih kalau kita pakai gamepad buat controllernya. Tapi lebih enak lagi kalau pakai tablet ini buat cari cuan Pak. Buat productivity. Ini saya pakai buat ngedit video di CapCut ya. Ini performanya lagi-lagi juga masih sangat menyenangkan. Ini saya pakai buat ngerender video 4K durasi 1 menit dengan editing 3 layer. Nggak nyampe 50 detik videonya tuh udah jadi. Kalau untuk baterai sih ini masih sama kayak yang sebelumnya ya, 8000 mAh, dan dengan baterai segede ini saya bisa pakai sekitar 1,5 sampai 2 hari lah. Untuk konsumsi baterai juga masih cukup aman ya, dan yang paling boros atau paling deras itu justru pas dipakai buat meeting online. Ini saya pakai buat Zoom meeting dengan kamera yang terus nyala, itu 2 jam aja bisa habis sekitar 20%-an. Ya, meski nggak keluar duit lagi buat beli S Pen-nya, tapi di sini kita mesti keluar duit lagi buat beli chargernya, karena emang nggak disediain di paket penjualan. Kalau pengen dapetin kecepatan ngecasnya maksimal, bisa sih beli yang 45 watt. Sebenarnya nggak harus yang officialnya Samsung ya, kita bisa beli yang third party, selama itu sama-sama pakai protokol USB Power Delivery. Ngisi dari 10% setengah jam, itu udah keisi 50%, dan sampai bener-bener penuh, itu cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam. Ya untuk ngisi baterai segede ini sih hitungannya lumayan gercep ya. Kesimpulannya, di harga 6-7 jutaan, tablet kayak Xiaomi Pad 7 atau iPad 11 itu mungkin lebih berasa ngegas ya performanya. Karena ya mesin yang dipakai di 2 tab tadi itu memang cukup bikin pede buat ngeratain game-game yang grafisnya lebih sadis. Tapi kalau kebutuhan Anda tuh lebih ke tablet untuk productivity, ya tentu dengan dukungan software dan aksesoris yang proper, Samsung Tab S10 FE ini hampir punya semuanya di harga segini. Yes, di harga segini kita masih dapat tablet yang lengkap dengan S Pen yang gratis, terus ada Dex Mode juga buat bikin kerjaan multitasking lebih enak. AI-nya juga mantep ya, lengkap dan cukup membantu buat kerjaan jadi lebih efisien. Dan jangan lupain juga, di harga segini kita bisa dapetin tablet yang udah anti air. Ini jadi fitur mahal yang mungkin nggak bisa Anda dapetin di tablet lain di harga serupa. Topeng-topeng ekstra lainnya kayak update software sampai 7 tahun dan fitur keamanan yang tebal pakai Knox Vault juga bisa jadi pertimbangan yang menarik ya. Terutama buat Anda yang nyari tab yang cukup aman buat dipakai jangka panjang. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih penasaran sama Samsung Galaxy Tab S10 FE. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.